itu khatam. Nganti Muharram ngaji hadis. Agak nganti Muharram iki khatam. Temundi. Walikullin ja'alna. Bismillahirrahmanirrahim. Walikullin ja'alna mawaliya mimma tarakal walidani wa aqrabun. Ngaji fikih pokoknya sistem ini enggak nyati ngaji fikih. Kemarin juz 1 tauhid, juz 2, 3 tarikh, sekarang sistem ini ngaji fikih. Walikullin lan hae saben-saben wong minar rijal wan nisa. Setiap orang tak gawe ja'alna gawe sapa ingsun Allah mawaliya ing waris. Ai asobatan dise waris asobah tau nakang bakal den kei sapa mawali. Jadi setiap orang di luar duwe waris, fardhu waris sing wajib iku diwaris asobah. Lima kang perkara taraka kang tinggal sapa alwali jane wong tuwa loro arobunan berapa kata. Lawaladina uta wong akeh akut kang akat-akatan kang perjanjian sapa aimanu kira-kira sumpah ira kabeh. Fa'atuhum nasibahum. Fa'atuhum mongko ngekeki sira kabeh hum ing alladzina aqadat aimanukum. Kowe ngekeki nasibahum ing bagian-bagiane alladzina aqadat aimanukum. Ai khudu gabung tegese bagiane alladzina aqadat aimanukum nal miras. Bahwa tinasib atu disitu. Inna buhata inna Allah kana ikono sapa Allah ala kulli syai'in syahida. Mutoli andise ningali. Wa min hulan iku setengah sangking halukum te tingkah ira kabeh. Wa hadza taiki mansukun bin nafas bi qoulihi ta'ala lan dewe ta'ala wa ulul arhami ba'dun ala ba'dun. Wa ulul arhami utawi wong sing di faktor rahim. Ba'dun kote sebagian ulul arhami wa ulul berhak dibanding timbang sebagian sendiri. Ini kalau terang nol. Jadi cara farok itu di luar waris fardu ini wonten waris asubah. Kados ibnul am. Nah ini cerita waladina aqadat aimanukum, orang-orang yang berkomitmen bersama. Jadi tidak faktor nasab. Tapi saling berkawan. Itu dhisik gak ada warisan, ngene kudu. Jenengan nak ada kanca akrab ya kanca akrab mergawe napa wong liya. Itu dulu zaman jahiliyah wong liya sing seduluran niku duwe warisan pinten sudus. Terus akhirnya dimansuh di ayat wa ulul arhami ba'dun wala bibadin. Setelah itu tidak ada waris kecuali faktor rahim. Paham kalau kalian ini pernah ada dalam periode Islam kanca akrab sing seduluran niku duwe warisan, duwe hak waris. Sampai nak akrab sinten wonten gak ada hak waris sudus. Nah, terus sausé akhir-akhir periode Islam dinasah liyane faktor rahim boten saged maris. Iki maksude wa hadza mansukun bi qouli wa arhabi ba'dun aula ba'dun. Kiriyen itu orang-orang sing aqadat aimanukum, komitmen bersama, berteman serius niku riyen saling maris. Arijalu te pira-pira lanang kawamuna iku nanggung kabeh alam nisa ing atase wong wadon. Wong lanang nanggung wong wadon bima fadul Allah. Bima kelawan sebab perkara fadul akan ngekei kelebihan sapa Allah. Ba'dum sebagiane nas ala ba'din ing atas sebagian. Di Allah wajib wong lanang nanggung wedok mergo cara Allah wong lanang dianggap duwe keutamaan ngalahno wong wedok. Wa bima lan sebab perkara anfaku kang wis nafakono sapa rijal min amwali sang dunyane rijal. Karena wong lanang dianggap sudah melakukan infak min amwalihim. Jadi syaratnya kawamun itu syaratnya berhak menguasai itu kalau sudah anfaku min amwali. Ya artinya kita harus diwali. Nah orang anfaku min amwali berhak apa? Menguasai. Jadi iso menguasai, iso nunduk nang wedok nak pernah anfaku min amwali. Dapat solihatu mengikuti standar solihat. Wanita solihat itu sopo. Iku qanitatun. Iku berarti wong wedok sing taat, muti atun. Hafizatun tur jaga kabeh luwih bimaring wa. Artinya saat bojone ra ono ya jaga dirine ya jaga dunyane. Hafizatun lil ghaibi li furujihin tegese maring versi-versine nisa wa ghairiha lan liyane furus. Fi ghaibat aswajina ing dalem saat ora anane bojone nisa. Bima hafizallah
bima hafizallah kelawan standar penjagaane sapa Allah. Jadi maksudnya Joko sesuai standar hifdzullah. Misalnya Joko sangka ajnabiyah, Joko sangka hal-hal sing cara Allah haram. Lawalati tewadon takofuna kang kuatir sira kabeh nusuzahunna ing puri elati. Kalau kamu takut istri kamu itu pure, faiduhunna. Faidu moko nasihati sira guna ing lati. Fakhawifuhunna wa. Mongko nguwatirno sira kabeh guna ing lati. Wedhe-wedhekno sira guna ing lati Allah kae Allah. Mesti aja lewati kuwe tetep kan wedi Allah. Dina wong wedok wani sing lanang iku nglanggar hukume Allah. Jadi ojo diweden-wedeni mbek sampean tak wedi. Kenapa tidak tahu? Ya. Ngomong wani. Awali. Dikelen. Pulau niku itu saya itu tidak bisa menerima suami kok amatun ditanggung itu tidak bisa. Iku aku tidak bisa memaafkan. Wong sak ngalime kula Kang Romanto, iku sadar betul nek Quran wahyu. Dia tenan, menyuruh santri legal itu dosa tenan. Kulo sangat yakin tuh, nak Quran wahyu. Ane saya tidak bisa menerima hukum adat, tidak bisa ada di santri tambah ngalim, tambah bayangno di rumah wong itu, tambah santri bayangno di rumah mertua, tidak bisa. Kita anggap orang ngergani Allah. Di kulo nu ayat yakin, nak Quran wahyu. Sehingga ketika Allah ngendikan arijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddala wa ba'dhum 'ala ba'din wa bima anfaqu min Kulo serius betul, saya itu tidak bisa. Guru kulo tak tentang, kulo ini nanti tidak mantung juga. Kulo sebenarnya kali enak, kulo tentang. Kulo nu gak punya nyali, artinya nuruti hukum adat wong alim di rumah mertua mboten kuat nggak. Malah bisa kena ada pengiran, entek, ini dia bilang entek. Iman mukmin gun. Kulo sangat yakin, Al-Quran nopo wahyu. Kulo ngami, wabi walidain ini sana saya yakin betul. Birrul walidain itu wajib. Jadi saya tidak main-main ya. Jadi karena itu wahyu. Kalau biasa sama tuh santri pamit. Kalau yang jadi kayak gede lah juga ngoten. Santri kok pamit paparan rumah wong tua ora rino ora wedi detik itu juga tak izin. Marah pamit lah tak izin timbang pamit sebelum apa rumah duil atau ora tak pamit rumah wong tua. Lah kelemahannya pondok salam itu tadi ya, kesuwan itu tadi didikte oleh hukum adat. Jadi satu kultur Islam itu selalu kena hukum adat. Hukum adat itu semacam-macam, termasuk biasa orang itu di rumah mertua. Jangan latihan urip ya, melok mertua itu jadi hukum adat. Sehingga menghilangkan hukum wah. Jadi berarti hari jalu kawamuna. Ya akibatnya ngono, belum melanggar hukum wah. Tapi dia dapat kiri. Kemudian itu tantang pengiran, gak tanggung-tanggung. Benar kalau siro kiri tantang pangeran orang tanggung-tanggung ini langgar orang polisi pangeran langgar polisi gak apa-apa langgar pangeran ngono bentuk diwali tadi istighfar orang ngarang wali nantang pangeran maksudnya ada hukum lah yang percaya gak naik wahyu percaya pangeran murtad tau deh ya murtad hukum wali gedolanan walati, kulo sangat ainul yakin tak yakin. Kulo menyangkut tabligh di ngoten karo mantor. Kulo menyangkut tabligh itu fanatik. Jadi umat Islam itu tanggung jawab kita bersama. Jadi sing bodoh. Jadi kulo mulai riyen karo mantor, mboten pati. Pengen kados batu nyati pada gelang Said Muhammad wong alim-alim cenderung-cenderung boten kepengin. Bilala kulo niki nate derek hikmah Ziwi damel Quran, derek hikmah Bamus damel riyen. Kim Mustafa Bisri zaman bikin panduan akidah di sunnah itu yang bikin saya, yang disuruh Mbah Mus itu. Makanya akrab lah dengan Mbah Mus sering dilpun-dilpunan. Karena cara kula ngeten karo manto ya, Islam itu ya, mulai Islam setengah abangan. Taruh saja ya, kayak santri itu mayoritas kan bapaknya masih belum santri. Dia mondok kena pengaruh kancane. Mulai Pak Mustafa, pokoknya sopo itu mayoritas. Aku kiai ya, ngerti. Mayoritas santri itu dari keluarga setengah abangan. Terus sebagian kecil dari keluarga Gus kata sekolah Mahfud. Sebagian lagi sangka wong taluan, wong sugih tobat. Jadi macam-macam kan kelompok santri. Dan semuanya umat Islam, mulai sing sholat sampai sing sholat sampai. Artinya apa? Kalau kita berbagi tanggung jawab, andai kan kiai itu kan hanya menguasai Islam sing untuk hidayah. Karena dapat hidayah dia mondok. Berarti kiai mau tabligh orang yang
sudah dapat hidayah. Tapi proses hidayah itu sendiri kiai agak melok-melok. Di pasar, di jalan-jalan, di mana-mana. Paham karo mantu. Lan jenengan pede ae, Ahmadun pede. Ndak ada apa-apa. Iso wae wali kita setingkat batin pede mawon karo pikiran. Mungkin, cara apa mungkin. Dan saya ada guyon. Saya berani ngomong gini di depan batin. Ngarepe Kanjeng Nabi kula wani. Karena makanya kalau sampean dibaca, tapi bukan berarti kita GR sombong setingkat batin ndak, mungkin. Mungkin ya mungkin. Artinya kita harus pede bahwa yang kita lakukan sekarang itu rahmat. Ora kok wis ora pati wali urip ning dalan-dalan malah nyesal. Aku dadi kiai di pondok ono enak. Lho ridane Allah bukur bae enak. Iso wae ridane Allah wa asa anta terusian wa khairun. Makanya banyak kok ya kalau kamu baca kitab-kitab sufi itu kan banyak orang yang dihormati oleh wali-wali top ternyata dia untuk kangen kambing. Karena justru dia dadi wong cilik itu potensi ngrumat mboke tinggi. Bareng ditiliti jebule dekne iku ngrumat sapi, ngrumat wedhus. Susune iku diumbekno ibune. Karena konsekuensi dari besar kan ibu dipasangkan pembantu. Iya betul. Kalau jadi kayak gede, orang mesti maslahat kalau ibuku. Ke konsekuensi kalau kayak gede, ibuku tak pasangkan pembantu kan betul. Isowai berhubung kalau kayak cilik bisa betul kan karena kayak cilik tak rumah dewi. Nah kayak gede kan bisa tak pasangkan pembantu. Berhubung sedengan jadi pembantu bapak ijek saya kan. Lah ini orang yang makanya ini kan pangeran ngendikan dirija apa? Wala tatamannau ma faddalahu bi ibadakum ala ba'd. Lah suwantri itu markai itu tadi gara-gara ditekfir ndak alim idola tetap kiai. Kiai ini jadi model Islam. Lagi ini lunak-lunak amening tahajud ya kepinginnya santri tahajud. Kiai ini dia gede kepingin gede. Sehingga kaifiatut tabligh yaitu tadi ya. Kita kan sering diceritani sahabat itu mulai Ammar, Suhaib, Bilal sampai sahabat yang jadi khalifah itu hilang. Kiai jadi satu-satunya model. Padahal enggak, Islam itu enggak begitu gitu. Paham ya? Dan kita harus serius melihat Islam itu ada di Kalimantan, di Sumatera, di pedalaman Irian Jaya, juga Islam ada yang di Eropa. Dan semuanya butuh mubalek, butuh pembimbing. Dan mereka punya peran sekali dalam Islam. Tapi kapan kita jadi angkuh, nak orang kok Badim rakyai, nak orang kok Muhammad Pasuruan rakyai, nak orang kok Kiai Memun gak kiai. Kapan? Itu keangkuhan. Mulai Imam Ghazali ketika beliau diidolakan karena alimnya itu sadar. Kan ada tuh kebenaran minimal yang orang tidak butuh alim itu kan ada. Misalnya kita sholat 5 waktu, kita jamaah di masjid, tidak butuh alim pun pasti benar. Saya sering ngomong sama Balukman, wajib birrul walidain kan nggak butuh alim. Kita sekedar ngaji ngerti kalau birrul walidain itu wajib. Justru ketika kita memaksakan ila darajatil alim itu memaksakan. Ya taruh saja ini, mbokmu cara pengiran uripnya kali 5 tahun, gara-gara kowe maksa ngalim ngelangkai 6 tahun, akhirnya mbokmu wis mati. Jadi kue ngejar berdiri bayang, lalena berdu ain. Begitu juga menyangkut nafkah. Kue mestinya iso golek nafkah saiki, golek soben-soben tak sempati. Ngerti-ngerti bojomu wis gak simpati. Ngerti-ngerti terjadi adawa wis tahun. Pas wis juga adawa wis puncak. Adawa yo kebencian orang idolakno. Jadi kita ini sering, jadi kalau serius, jadi saya bertanggung jawab di depan Tuhan. Dengan pendapat ini, jadi umat Islam umatnya Nabi itu ada di mana-mana, mulai tukang pasar, mulai tukang parkir sampai yang di kampus sampai yang jabat. Jadi ayo nakalan karo mantu. Orang dipaksa model Islam model kiai. Sementara kiai jambak, kasus Banawi, kiai Memun, kiai gede, koalisi dengan pejabat, kenal bupati, gubernur. Dan mereka senang kenal bupati, gubernur. Alhamdulillah di departemen mereka ada masjid, ada pengajian. Tapi sementara santri tetap butuh anut model kiai ini. Lah yang nggak disadari kiai-kiai bahwa model ini ketika muayyan, ketika satu-satunya model itu melahirkan Islam yang mana-mana. Paham betul? Termasuk itu mau kenapa banyak Islam jamaah tabligh, Islam Ahmadiyah? Karena memang nggak tersentuh. Kita sudah kadung menutup diri gaya Islam yang begini. Paham ya? Ngerti-ngerti kita ini tidak tersentuh. Jadi aku mau ngerti ini Ahmadun Islam ya ala Tegalrejo, Islam ya ala Pak Daim. Sementara teng kampus ya ono masjid, ning departemen kepolisian ya wonten masjid. Bahkan ning rutan tempat orang-orang di penjara ya ono masjid. Di rutan juga ada penyuluhan keagamaan, rutan-rutan didatangkan kiai dia pengen narkoba. Bahkan entertainment. TV sing ngono wong blosor-blosor ya ada judul Astagfirullah tobat. Paham betul? Dan ceritanya juga mengarah kebenaran.
gambarannya juga wong jahat kalah mbek wong to. Tapi kapan kita angkuh? Kok Islam di rumah contoh Ahmad Bedok. Padahal Islam berjalan mulai ini entertainment. Paham ya? Bahkan di dunia-dunia yang kalau sampean itu gak mungkin oleh Islam ya. Bang baru mantu ini kita harus serius, kita harus pede. Jadi kita kesuwan. Mulane angkuhe model Ahmad itu kesuwan. Jadi sing tua basolah tambah angkuh kita kesuwan. Oleh fala tuzaku anfusakum ujub. Kadang kita ngaji loh. Saat kita ngaji sufi kan tidak oleh ujub, merasa bener dhewe. Itu prakteknya ujub. Ujub itu manusia. Merasa bener dhewe sok dhewe bener ngerti-ngerti kiri dhewe yo juga bener. Wah syukur tenan bukan sama kiri Allah, ben kurang ajar. Alhamdulillah. Kita bagaimana lagi? Malah ujub katanya kok, malah ujub. Ya bisa kaya wali. Jadi kita kudu yakin kabeh umat Nabi, umati kabeh umat Nabi. Bahkan sing sedurunge iman kuwi umat Nabi. Wong cara Nabi wong sing ngusir beliau itu mau diberki malaikat di gunung dari Nabi. Dari malaikat Jibril tak berki gunung man. Mojo. Mungkin bapaknya orang iman, anaknya iman. Jadi sekedar potensi gua anak, jatah anak wae karo Nabi diurungkan. Paham? Iku mergo kita kudune di mental fafiru ilallah. Jadi mental dasar Islam itu manusia diajak berjalan menuju Tuhan. Itu harus jelas ya. Jadi orang itu harus kita ajak menuju Tuhan. Itu tadi dengan standar minimal ya. Artinya standar minimal itu tadi karo mantau ya. Teng rutan wonten penyuluhan orang anti narkoba. Nanti ning sarkem ya minimal dak zina. Ya begitu terusnya. Ning koruptor ya jangan korupsi. Ning gone keluarga sementing aja selingkuh, aja kekerasan. Standar minimal itu harus kita punyai. Dan yang menyentuh per detail Islam, per apa-apa itu enggak. Itu tadi tidak Bademiati, tidak Kiai-Memon, tidak Bapak Fadol, tidak Kiai besar. Ya kita ini. Itu syukur. Itu syukur kan. Ya Allah, jenengan udah dene kula Kiai cilik, malah enak Gusti dakwah teng mungkin-mungkin. Malah enak. Jadi Kiai cilik kan enak. Jawa yo oke, Jawa ora pancen. Malah enak kan. Yang aman kan. Iso wali, mergo ora entuk walesan donya. Dadi Kiai gedhe entuk walesan donya. Ditakon temoni bupati, gubernur, buaya. Kiai cilik mesti wali sampean. Kan gak populer kan. Langsung ibadah mbek pangeran gak basa-basi. Malah nyaman. Mulane saya Junaid yang terkenal wali itu kan. Imam Junaid terkenal wali umatnya banyak ribuan. Itu ketika beliau mati santrine ngiki ketemu. Ya saya Junaid, engkau orang terhormat begitu, diikuti dari berbagai penjuru. Apa perlakuan Allah pada engkau? Jawab Imam Junaid, gak ono gunane kabeh. Tohat minal isyarat-isyaratku sing tak ulangno gak ono gunane kabeh. Illa rakaatun rakaatu haku belal fajr. Kecuali rakaat kecil sing tak sujudno pangeran awakku kubelal fajr sedurunge fajr. Karena itu waktu kita dialog dengan Allah sendiri. Makanya saya tidak bisa menerima ono santri gak tahajud itu tidak bisa menerima. Bukan Pak. Ya itu tadi kesuwan. Kita anut hukum adat itu kesuwan. Saya kalau mulang memaksakan rangno enak. Kowe yang memaksakan ngaji. Kowe urip ku jaga manusa iku rawan sirik. Terus mbek pangeran empun, sampeyan munajat mbek pangeran Gusti jenengan negeri kula ngeten niki. Jenengan kudu gelem nyepuro kadung takdirnya. Makanya saya itu istighfar kan Allahumma anta rabbi khalaq. Nah, terlanjur engkau ciptakan. Nganggo fi'il madhi, terlanjur engkau ciptakan. Wa ana abduka. Saya ini hambamu. Wa ana ala dika wa dika mastata'tu. Semampu saya akan berusaha ala dika sesuai perjanjian engkau. Wa dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Saya selalu berlindung dengan perlakuanku sing elek. Terus abu laka bi nikmatika alayya. Saya selalu kembali engkau dengan nikmatmu. Separuh-paruh iso tobat. Terus abu bikampi, tapi saya juga kembali membawa dosaku. Fakir fa inna la yughfiru illa anta. Jadi kesetiaan terhadap Tuhan ini harus kita kumandangkan tiap fajar bahwa aku terlanjur engkau ciptakan. Makanya setiap saya salah itu dina tobati. Kita ndak ya, tahu-tahu kita ini tidak pernah istighfar. Tahu-tahu kok pelaku sejarah kok kiai-kiai. Santri ngalim dari barokah. Enggak ngalim kualam dekne menangan kok penak. Kudune adil kan santri ngalim mungkin pinter. Saya ku uteknya apik. Misalnya orang pinter salah tuan. Ya, adile opo adil ngono. Yang korom. Tapi kan ku adil, teori ku rugi deh. Menang terus. Ngalim barokah dekne ra ngalim ku adil nih. Kok penak terus?
Harusnya dia kalau sudah bertauhid ya wis ngalim ora urusanku, bodoh ora urusan. Nek mulisan tauhid itu koyo kula wis fana, wis ora pikiran. Ngalim ora urusanku, bodoh ora. Ngaji ora urusanku, ora ngaji ora bodoh banget. Udah wong Islam pikiran kantrine ngalim ora keliru. Mantel iki. Kalau pede mulang nggih pokoke nak mulang sing tenanan. Kok nabi nak mulang sing tenanan. Paham ora apa urusane pengiran. Jadi kita ini tahu. Mulai bener Nabi, innahu la yuhanu ala qalbi illam astaghfirullah fil yaumi sab'ina marrah. Atiku iku sumpah, nek ora istighfar ping 70. Misal sampean jajal Mas Guru, sampean istighfar qabla fajr sebelum fajar, akan kelihatan betapa dunia itu tidak penting. Misalnya sampean lagi di musuh utawa duwe senengan. Nah istighfar kan nyaman. Ya Allah, au bika misari masolatu. Aku laka binikmati ka'aliyah. Saya akan selalu kembali dengan nikmatmu. Suatu bilang difasir lihat anda oleh suruh-suruh kailah anda. Ya karena itu tadi ya, kita ini terlanjur lama ya, bikin diri kita sebagai pusat sejarah. Malah ngendikane Nabi Muhammad, kecelakaan Nabi Isa terlalu bersih. Malah Nabi Muhammad mau terlalu bersih sampai karena sahabat mengerti kersane Nabi terlalu dibersihkan. Itu sampai ulama ijma selain nyifati sidik amanat tabligh fatwa nggih nyifati al-arad al-basiriyah sisi-sisi kemanusiaan itu Nabi butuh kawin dia Nabi perang dia nanti kalah nah orang mangan jelek karena al-arad al-basiriyah ini justru yang menghentikan rububiyah Nabi Nabi trauma dengan Nabi Isa sampai ngoten anggapnya Rumanto Jabal Rondo mergo dia nak terlalu bersih malah lucu mergo kiai bersolat nakalan kok Mustafa Ahmadun sing nakalan ono kiai seneng politik kok seneng politik kiai sepuh ra binom kiai kok ra binom dadi wong saleh kok Ahmadun malah nakalan tapi nek sama istighfar gak iso sampean nakalan lha kita kan itu lho Mas Pur sak bodoh-bodone Mas Pur sak bodoh-bodone Bah sak bodoh-bodone Ahmadun tahu terlanjur standar kesalian nih lho yang saya makanya saya ada bosan-bosan ngomong Bang Romanto, kita ini terlanjur punya standar kesalehan. Rupa-rupanya api kiai gak api kiai rambi dorondo, api kiai rambi politik. Kita ini terlanjur punya kriteria kesalehan sesuai versi kita. Lah ironis kita terapkan yang mulia kan gak terapkan yang gue kan. Sehingga kita gampang, anti orang lain tuh gampang. Kita terlanjur punya standar kesalehan. Misalnya api kiai lah palu gaga, gue palu gaga. Sampai itu mau, dia orang tahu tahajud, dia itu akan rokokan lah, dia itu jagungan. Jadi kita terlanjur punya apa? Standar kesalahan. Dan standar kesalahan ini sehingga jadi sampean ngadili wong liya. Kowe wani ngadili ke jejeran karena apa? Kowe standar kesalahan, dia kok politik. Begitu juga, kurung kiai kok narik syariah, kiai kok lah asal kembali ajro, jadi kiai ora minta apa, pondok diperas, padahal nabi dhisik ora minta apa. Jadi kita terlanjur banyak punya standar kesalahan ini. Sementara kira orang rasane. Mana kalau nyaran tenan Kang Romanto ya, apike wong koyo madun ya, piye kita kiai cilik lah kiai ya mantu kiai. Dia ya secara baik-baik silaturahim sama tokoh-tokoh. Tapi sampean ora usah model santri iki niki bodoh kiai ini monggo musyawarah HP umat suci. Dadi dia Perso kiai nakalan, sampai model santri diceritani terus, ngomong berapa. Kowe nang ruwono. Dadi fair. Yang sami kiai ini monggo mikir umat Nabi bareng-bareng. Sebagai gada amanat Nabi Muhammad dinane gada. Grogi kan kok iki ono model nama. Tapi siapa kayak harus juga ya wis ya. Dengan tamu ya. Nak wani hebat kan. Iku tuane ya. Oh, ada itu santai. Nggak bicara endor. Kayak itu. Saya itu punya teman Tegal. Pondok Tegal apa pondok Tauhid? Pondok Tauhid itu kan mengajarkan liane Allah khawatir. Tidak teman bangun. Kau dia gak sopan. Tapi kan, itu kan bangun orang sopan. Bodoh khawatir. Jadi apa model? Jadi orang berkomodo hawat gitu, foto kiai dia kan. Media esonol. Kalau ini kan pondok Gus Andi mantune Gus Pata ya, pondok Taufik.
Memang di situ pada spesial tau, ini begini diajar nanti anak wong sama sesuatu beda. Wadah itu. Nah kita gak, ini urusan bodoh-bodoh tanggung jawab di umat Nabi. Jadi kalau dia gawa amanat Nabi jenengan betul. Sowan mon beda tenggi sepuh nopo tegus-gus itu. Niki niku Gus jenengan pemimpin, kula nggih pemimpin, nah kula ndik kelebihan ngaten jenengan ndik kelebihan ngoten. Nah ini musyawarah pimpin umat sepundi. Sampeyan sing percaya jenengan pinter dosa. Aku percaya kula 200 ya. Kiai 200 iki 10 musyawarah mboten imbang. Nah, berarti sampeyan sombong ngene jujur. Kita harus pakai standar Quran. Jadi memang menyangkut rumah tangga, menyangkut tablek umat balihu andi walau ayah itu harus kita anggap halal serius. Itu sing ngendikan Allah, sing ngendikan Nabi. Nah, kita ku ora. Jadi adat itu masyaallah. Subhanallah. Sempurna udah dan sama anut adat itu. Adat kita repot kan. Iku mau kula di kanca, nakal tapi tak percaya sampai saiki. Misalnya masyarakat itu kan yang dengar mantap, sampai harus model ning Rukem, Ahmad bin model Tegalrejo. Seakan-akan beban agama ini pada orang yang sudah mondok. Iku musola mati salah kiai, masjid mati salah kiai. Nah, cara kula ora. Aku salah Allah dari kandaku. Lumayan, aku serapati di salah kita. Maksudnya piye? Tolabul ilmi kan fardhotun ala kulli muslim. Saat kita sudah tolabul ilmi berarti kan sudah ada berdoa yang gugur dari kita karena kita sudah tolabul. Lah nek wong awam wis ra tolabul ilmi ra tanggung jawab ning masjid. Iki dosane kan loro. Makanya kita ini jangan merasa enggak pede dengan orang awam. Sakjane wong awam sing nyalano masjid biduan mati salah Rumanto, salah Ahmad. Kita orang usah begini sama itu. Kita ngurmat masjid atas nama Allah. Nah ketika kita ada atas nama Allah, kita ngurmat masjid. Jadi perkara terdorong orang awam dolim. Ya mereka harusnya kan merasa dosa. Ahmadun itu saya enak jadi muslim sampai tolabul ilmi. Aku muslim sing rapati sampai urung tolabul. Tapi ada Jawa kan enggak. Semakin kita tolabul ilmi, semakin semua peristiwa agama dibebankan ke kita. Waktu ini kiai itu beban kabeh urusan nanggar TPA sama urung kebebanan kultural, mergai rapantes, ada titik rapantes. Jadi orang dibalik kewajiban tau, dibalik hukum-hukum kultural. Ada nak kira rapantes tak ada apa yang juga tenang. Nah itu kan repot. Kan cara kancaku salah masyarakatmu. Aku yang soleh aku setelah beli ilmu itu turun. Tak kenal itu bener. Kalau tengok nanti masyarakat dulu tenang. Anyaran kalau kerja di Yogyo ya sebagian masyarakat itu. Kusinan orang alim nggak kerja. Aku orang alim orang ngerasa salah. Gue orang bodoh orang alim berarti orang lakoni fardu tolabul ilmu. Masyarakat itu coba turuti teman-teman bodoh. Wadribuhun, faiduhunna. Walati taqafuna nusuzahunna faiduhunna moko nasihati sira guna ing lati wahjuruhunna lan ngenengo sira guna ing lati fil madji ing dalem pira-pira tempat turu wadribuhunna lan mukula sira guna ing isa. Dadi nek pas jempure oleh den pukul tapi pukul itu maksudnya dorban lan mukul ghairu mubarikin kang ora melukai. Dadi ora ya pokoke sanksi lan berburu sanksi ora kudu dipukul. Pain atau anakku mongko lamun to asira. Berarti doroba arti ini orang mesti mukul sanksi. Soal doroba masalah artinya ya misal jadi orang mesti. Pain atau anakku mongko lamun to atau pun isa kum isira kabeh fala tabku mongko jombole isira alih dengan sing sak sabilan ing dalan. Inna wa satana wa kana ana sapa wa palian. Iku zat sing agung kafirat sing gede. Wan kip sulamun kuatar sira kabeh sika kobeni hima ing konflik antarané zaujat. Fapatu mongko ngutus sira hakaman ing penengah. Min ahli sangi ahline rajul ahline sing lanang. Wa hakaman lan penengah min ahli sing ahline wedok zaujat. Jadi ketika dua suami istri iki sedang retak, itu sing apik nak lagi nang nengan yo sing sitok ya kirim utusan mediator, sing sitok kirim utusan mediator. Jadi kalau pengiran dibakat serius, gue yang musyawarah berpadain kan gak pantas, gue kirim Romanto sebagai delegasi utusan kemaslahatan. Bujum tuh kirim sopo, dua delegasi itu totokan. Iya, kelirunya Mak Dun.
Terus kan orang. Jadi Quran sampai detail. Lho nggih, tapi Quran bakas kehidupan sampai detail. Mulane iku Mas Bur kula sering ngomong ya, Romanto. Umpama pondok salah cara pengajaran Quran kayak ini itu betapa ora dadi jimat ya Romanto. Jadi pangeran nganti ngendikan wa in siftum sika ka bainima. Kalau suami istri sedang konflik. Wong konflik kan arah-arah ngomong. Terus tinggal ngomong lagi tukaran malah ngomong. Dia kirim delegasi kan. Jadi Madun ngomong Romanto, betul ngomong Sopo, terus ketemu dua delegasi. Lo kan kawin deh. Delegasi ini selingkuh. Kalau kata ayah harus begini. Apa yang malah kayak garu-garuan. Jadi detail, pangeran bakas aturan itu detail. Di ayat ini yang dipakai Sayyidina Ali. Jadi Sayyidina Ali pernah kirim delegasi ke Muawiyah. Terus Muawiyah takok, "Ma hadal hukmu?" Mesti delegasi model apa? Mesti kan gak ono ning Quran. Sayyidina Ali baca ayat ini, "Wa in khiftum shiqaqa bainihima fa'atu hakama min ahli wa hakama min ahli." Ya hadza ya Muawiyah amru zawja, pakai bi ambil ummah. Muawiyah iki mau urusan bojo. Piye iki urusan umat. Mestine luwih butuh hakama min ahli. Bang Armanto, Muawiyah iki urusan bojoe Allah ngutus saling kirim delegasi. Apa meneh iki urusan Jadi kudune kan ngono. Mulane kula dosa tenan amatun. Kalau kowe salah paham ning sistem ning jejeran sik pondok dia. Kowe kirim delegasi. Delegasi dari pondok kita mempertanyakan diskusi susah. Kan jadi jelas masalah ya, kalau geremang-geremang dia kok politik. Dia kok majumno Syariah larang-larang, ya ana larang. Jelas mantau kirim delegasi. Itu misalnya jejeran kode kirim delegasi, ini udah dengan kedua. Lalu delegasi ketemu ini terserah. Kan tapi kan jelas. Transparan. Iya transparan. Bahasanya kirim delegasi kayak ada lele. Dari delegasi lele ketemu kumpul delegasi politik. Jelas musyawarah. Musyawarah gak apa-apa. Jangan balok. Tapi jelas. Lalu bingung musyawarah no. Jadi misalnya kiai sing wis mapan-mapan secara politik, kiai kok ada roti sini kiai, sini wong. Semakin padha iki kok politik sini kiai, secara ulama mayate. Jadi kan jelas delegasinya terdebat. Jadi ngomong kiai kok melanggar hukum Allah. Jadi kamu ambiala dikirimi delegasi ke Ali. Pak Marmanus ki aja gak apa-apa kecil-kecilan. Lalu berarti aman. Kamarnya apa? Ayo, jadi jelas. Jadi masalah itu dikonfirmasi, kita bayun. Apa itu? Lalu kalau gentleman Mas Kunaldan, kalau rian orang mengeluhkan rakyat, itu kalau gentleman, soalnya lebih Pak Justi, gentleman, diskusi. Jangan kayak solusi tenang. Sudah kontrak komen, tak kontrak no. Gentleman. Orang geremeng tok rakyat saiki ngene ora kok zaman Bali itu sampe apa kan geremeng. Wong kowe sowan Pak Dicis yo ono, sowan Bayan sini ono. Dijangkal parani sowan. Lanang. Lho tenan Kang Mas, kula riyen sampean sowan ora tak ngaji malah kowe tak parani tak kon ngaji karena saya itu Karmanto kula baku. Nah aku ngaji krana gawean Ahmad Dun, berarti aku kalah mbek Aden. Tapi nek aku ngaji krana Amruwa, terpanggil karena perintah pengiran. Kula marani. Lalu kalau orang rasa utang jasa sampai sampai, aku atas sampai awal berbubar kalau orang rugi, itu suarga loh. Lalu karena Amruwa, karena berangkat saya karena Amruwa, loh. Lalu nggak jadi ngotot, sampai nggak apa-apa kan soal kiai atas nama Amruwa, sampai nggak perlu kecewa, misalnya diperlakukan nggak terhormat, sampai nggak perlu kecewa, aku karena Amruwa. Tetapi nak kerana basaria, kono sinus. Waduh, tak suami sebelum ini, itu betul. Berarti kira kerana amruah betulnya apa? Sampai ngelakoni perintah apa? Uang ngelakoni perintah apa? Ngambung tekel ya ngerasa ino, gitu. Gue nak sholat tak sujud, ngambung tekel, ngerasa ino tak? Gue tenang kerana amruah. Pemenang soman bayatin, macam mana sebelum orang tersinggung, kerana amruah. Sampai ngasar lah. Mereka amruah. Gak apa-apa, tenang. Kali-kali praktek no. Ojo kirim delegasi. Paling di jejeran. Mulyane piro kirim delegasi. Mulyane itu piro kan kirim delegasi gak tuan piro malah ngamuk paling.
Nah sama jamu kok kecewa, berarti orang krono amruwa. Krono amruwa pede mawon. Delegasi pengiran langsung enggak tanggung-tanggung. Mboten hebat ini. Orang yang berangkat krono amruwa itu ono hebat. Maksud hebat itu wibawa tenan, wibawa cara Allah. Artinya kan nyaman. Ora ada kepentingan Mas. Wong cara Allah kan menang. Krono amruwa ini mah. Krono suwan ki gede iki cilik sampai satpam nyaman. Kalau misalnya ngaji di satpam, dia orang kau ini ngaji atas nama amruwa. Saya ngaji aku satpam, saya tukang dino, saya karena amruwa. Orang merasa hina kan karena cara adat. Misalnya sampai dakwah satpam, dia ikut dakwah ini. Saja sampai tertanam betul karena amruwa. Ini mukanya harus melakukan nahyu. Berhubung saya lakukan nahyu ini satpam, ya aku tekan satpam. Karena amruwa, berapa ini nih gitu. Orang. Lha tenan terus. Kok aku mulang cara nuruti adat. Apa terima murid Ahmad dari king desa. Ora elit. Ngambil murid putune Mbah Men, cara nakalan kan nonton. Tapi nek ron amruwa kan sama saja. Mulang putune iki gede ya amruwa. Mulang ki cilik ngene iki ya nyaman kan? Mati ya. Nyaman, urip nyaman. Gak usah kroso ino. Jadi podo kerja kan ngoten, kerja ning bank ya amruwa. Rumah lele ya amruwa, nggih ketu ya. Nyaman kan. Ora ngono ngrasa ino. Ya maksudnya nak bank nek cara wong Islam di bank amalat sing dari ngrabungan, bank podo wae. Podo golek rezeki ngono wae. Jadi jajal, jadi Sayyidina Ali itu pernah dikirim delegasi ke Muawiyah. Muawiyah tanya, Mahazar, ini tradisi apa kok main delegasi segala? Terus Sayyidina Ali baca ayat ini. Ketika dua suami istri konflik, konfapatu hakaman ahli hakamam. Iki ku amrul umat yang Muawiyah. Iki urusan paham, ini urusan sistem pendidikan. Jadi kudune nak maskur janggal sistem pendidikan rukem atau sistem pendidikan rakyat. Ini amrul teko. Soan ning Pak B, apa soan juga bagian teko datang. Saya mewakili kelompok yang enggak punya pondok dan kelompok ini juga mayoritas enggak ada pondok, namun yang tertentu. Jadi agak mohon kalau mewakili kelompok mayoritas. Jadi kan makili malah minoritas. Mergo wong mboten Gus sama Gus, berarti sama sing minoritas. Tentu itu. Wah, rasa terbang. Grogi diwale ngono, logikane diwale. Kan grogi, akhirnya belum diskusi. Apa masalahnya? Nah ini begini, ada masalah bersama. Jangan nyelesaikan DN buatan sakit, kami juga kalau DN buatan, moga kita pecah. Nah terus diskusi, beres kan? Nanti kan ada solusi. Nah, solusinya itu misalnya Ahmad bin Yusuf dia mulang pondok kuiki, kalau sama mulang pondok Pak DN kurang gede, kan nyaman. Dia mulang nih, kalau kan keren. Mertua ambil bangga, santri mantu kontrak pondok kerapkan. Keren. Paham ya? Iyurida. Jadi ngutus utusan iku iyurida lamun ngersakno sapa dua zaud lan zauja islahan ing kebaikan. Iwafik mongko maringi taufik sapa Allah wa taala beda kuma. Nek wis ana kiriman delegasi Iwafik mongko maringi taufik sapa Allah beda mek antarane zauja. Masalah umat nggih ngoten andikan ada saling hakaman nggih diparingi taufik. Jangan kirim delegasi ke apa. Inna wa ta'ala Allah kana ana sapa wa aliman khabir. Alim terus bijak. Ora pemalim tok ya ono bijak gitu. Jelas. Fani jur wae padha karo kados pondok Quran. Kulo ngrasakno tenan Mas Bur. Kulo pelaku. Kulo niku nate derek teng Kudus tahun apa pinten. Iki ngoten karo mantu. Pondok Quran nemen oleh ra roh. Jadi carane mbasuh najis sapa disusah. Dan itu jadi keberhasilan Kiai Saroni Kiai Sepuh. Kulo kan sering sowan. Sampai kalau akan derek muncang, kalau ada Suwan bin Nawawi. Memang problemnya pondok Quran itu neng ilmu rusak, ilmu fikih. Nggak pondok fikih yang ngoten, kodok biasa, beda rondo biasa, guyonan uraan. Bayang kalau jadi orang suka melok mertua, pondok fikih uraan ten, jadi bayang nurik melok mertua, jadi kan bodoh aja. Jadi, tapi dengan kejanggalan ini kalau kita gentleman ya Suwan paham ten. Kalau nanti Suwan gigi kudus, nanti Suwan gigi juga. Jelas masalahnya jelas. Tapi kita kurang amruwa. Saat itu mereka nggak ngerti. Saya ini Gus Bau orang alim nggak ngerti. Tapi berhubung kurang amruwa itu hebat. Kurang amruwa kita bisa syaratnya. Jadi karena berangkat dari amruwa kalau mantu kau perlu khawatir engkau di sini sih dicueki sih. Nah kurang amruwa wow sama ngabuk tekelnya orang rasa ino banyak kurang.
amruwa, apa meneh dirimo di sini kabeh misalnya. Kan gak ono apa-apa. Ora blas, ora kepikiran zaman ron amruwa. Semari sampean kepikiran hadun nafsi ya. Sowan ra dikemah enggak rugi. Padahal nelpon sih. Iku hadun nafsi, itu hadun nafsi. Salah krono amruwa kan pun. Kono Gus gede contoh Al-Azhar, aku gak kalah gede nih, mati di mayoritas. Kono Gus gede ngalim, kan minoritas kan umum Gus ngalim kan minoritas kan. Kita kan rapati ngalim, mayoritas kan juga rapati ngalim. Ini tidak dialog. Jadi di mayoritas dialog lebih minoritas. Tak miring-miring, ada minoritas. Saya gak mau praktek loh. Angger kalau amruh tidak ono hebat. Angger ono hebat ya kalau amruh. Wa budulan nyembah sira Allah ing Allah wala tusyriku bi syai'an lan aja nyekutokno sira bi lan apa syai'an ing babar bisa ing apa. Di kowe sowan yo krana amruh, ora usah sirik. Engko nak krana wong jenenge sirik. Wa bil walidaini ihsanan api apa wong tuwa. Yo krana amruh. Tapi wong tua perang amruh enak karo mantu. Misale wong tua tetep ra hormat mbek kowe, tetep rasane yo ora rugi blas wong sampean ihsane krana amruh. Wa bidil kurbalan kalawan kerabat ayat amal masakin wa jadi kurba tanggo sing parek wa jadi junubi. Wa sahibi jamilan sing duweni keparekan. Aerofik bisa farin. Jadi faktor kanca sing parek sama-sama dalam perjalanan. Aerofik si kanca bisa farin dalam perjalanan alsinaatin utawa ing dalam kerajinan, penggawean. Jadi kalau konco kerja atau konco lunga wakilah zauja, sahib tu jambi maknanya zauja. Bab Sabil dan Ibnu Sabil ning perjalanan. Maksudnya kalau nanti takut isanti takut gajah nggak itu. Gue Ibnu Sabil masa perlu disangkain lebih. Ada yang lukani gue BMW. Jadi Ibnu Sabil. Ada yang lah kalau buka mobil, selo, basiam. Maksudnya Ibnu Sabil harus mundi. Masa ini gue mobil. Jadi mantap gue SGE. Kau nyakin ini Ibnu Sabil lagi. Mulai tim bisa ini. Anak edalan. Ya berarti nak sing go mobil kan gampang mulai kurang anak edalan. Dengan edalan nganti akrab jalan itu mulai itu. Sampai kayak anak jalan lah mulai. Anak sing go mobil setiap saat bisa mulai. Itu berarti orang mati ibu sakit. Amalan perkara malaikat yang miliki apa imankum. Inna wa satna wa ilai syukurat seneng sopa wa man ing wong kana kang ana sopan alam disombong fakuran terus sombong banget alanas nyambungi alanas bima utia kan barang sing dikai sapa man aladina rupane akeh foluna kang bakili sapa aladina wa ya'muruna nasa bil lan merintah manusa bil bukhli lan bakhil wa tumuran nutupi sapa akeh ma atahnu wa ing barang kang maringi sapa wa min fadli sang anugerah Allah lan mereka melakukan kitman yaitu termasuk bakhil wong alim sing nglakoni kitman minat ilmi cek kitmanul ilmi wal mali lan kitman dunya cek kitman ning ilmu cek kitman ning dunya wa atatna lan nyediano ingsun dil kafirin marang pira-pira wong kafir azaban ing siksa muhinan kan nyina. Jadi bahwa ini kula rencana sederenge Idul Fitri ini kula khatam. Jadi kula boleh Muharram. Lah mungkin nak siap khatam berarti Syawal ngantos Muharram wa hadis mau. Tapi misalnya boten khatam kita khatam Muharram. Tapi insyaallah kata khatam mun diskan insyaallah. Berkaitan kuyon matun lan wa ma yakune syaiton walladzina lan wong akeh yunfiku nakang infakal sapa ladina amwala bri'an nas krana diketokno manusa ngapi infak jumlah peres bae jadi infak anwal ri'an nas krana kepen didelok manusa muro inalhum dadi ngetokno lagu maring nas wala yinu lan ora padha iman sapa anas billahi lan Allah ala yaumil akhir sing nglakonine apik ora faktor iman billah lan ora faktor bil yaumil akhir. Mau kok kowe diskusi mbek kiai nek faktore amruwa cek didelok wong cek ora nggih nyaman. Nek sampean saiki kan mboten nek tempur. Antar pondok kirim delegasi, tapi kudu di forum. Ben mikir umat ya tak wong akeh iku padha wae iki jenenge murah nek nas. Itu kan rugi ya ngotok ide besar dhewe ora ono sing delok. Nah iku yang murah ini, ora bener. Iku jenenge wa ya kuni setan wa korina fata korina kancane setan wa ma dan kali kaya alihil amalu billah mau iman sapa akeh billahi wal yaumil akhir kaya apa apike kaya apa indahe kan mereka iman billahi wal yaumil akhir iku mau infake sedekahe ilmune iku indah umpama atas nama apa lan dina akhir wa anfaqu mimma razaqahum
wa kana wa bihi malima. Inna wa satna wa lazim orang ning sapa miskola daroten ing sak miskole darah. Jadi Allah Taala itu gak nyiak-nyiakno meskipun amalmu sidik banget. Tenan nyaman tenan. Misalnya Pak Mas Bor ora kiai, ora wong gedhe. Tapi miskola darah ora bakal sia-siakno pengiran. Ini wong Mas Bor, misalnya kita sowan Pak Jirjis, sowan Al-Habib. Apa sih susahnya sowan? Ya itu tadi kita bikin solusi. Rata-rata umat masih mencintai jenengan. Nah, ini begini, nonton kiai nyata-nyata. Kan ada miskola darah meskipun setelah orang-orang besar itu kita tidak terlibat lagi, tapi Allah tetap ngitung betapa proses itu kita ikut terlibat. Biasa wae lah. Pertama kejopo bersojo faktor gaji rumah atau waktu. Hampir pernah mau kasih. Iku meskipun di sekolah darah, tapi soalnya pertama beliau ngerti tentang Yogyo karena itu. Podo soal Islam sini nggone pertukangan faktor 3, Islam nggone apa? Faktor fuade. Islam kalah seperti faktor Mustafa. Iku meskipun di sekolah darah, tetap cara Allah ini. Kan hanya angko kita, kepengen muslim sing sak adem jadi. Lho nggih kan maksud itu kan karena angko kita. Kita ngomong sosolan nek wis Mbah Nawawi. Tapi sak wis kiai gede. Justru itu angko. Mestinya kita merasa soleh di sekolah darah yang merasa soleh. Entah Allah kau maya amal sekolah darotin, kau ya. Jadi kalau nyaman saja. Soan Ahmadun, soan rumah lo, kalau nyaman, kalau amru aja. Cilik gede aku raro. Wis anak lo. Amru wah, aku kan nyaman ya. Lha kok ora bisa nih, kalau sowan Atabik di gede juga Ahmadun mboten ya ora ono rezeki, ya ora ono senenge padha mawon. Mati rasa kula. Kula nunjuki mulai kancanan profesor sampai satwa mati rasa. Amru wah kan nyaman kan? Kan soal rasane kan padha mawon. Sing arep rasane sampean hajun nafsi kan? Soal bano keren gitu. Soal kita mati keren. Lah ngono Quran nang ora inna halazimu sekolah. Darah aku ukuran sekolah jagal ya, ini sekolah lister. Enggak apa-apa. Awal sederhana, tak darah itu. Lah kowe dimarahi ukuran sekolah fil sing tak gajah lagi. Iku semari perkara kan iku. Sampai mertuane korban. Muni mantune badan kan gak keren, mantu bajine. Mergo ora ontok. Ora ngono. Jadi menurut saya itu wombok kan ini. Wah, satu hasanah. Awalnya dikasih tobat itu berarti. Wah, entah umpama apa darah itu khasanatan. Senajan to nak sadar ora iku khasanatan yudo iba. Oh nikel no sapa? Wah, ing dar. Pulau fil tapi ora hasanah. Cara apa malah sadar. Atau darah sing hasanah. Engko apa yudo iba. Wa yutibilatin hu ajron. Wah.